Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Tatang Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya baru bisa live lagi karena beberapa kesibukan sehingga baru bisa membuat video lagi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mulai membahas blog lagi ya. Kita mulai membahas dari awal. Yang pertama yang akan saya bahas adalah cara memilih nice blog. Ada banyak sekali ya teman-teman. Contoh nice blog itu yang paling populer biasanya nice techno ya, seperti blog saya duniaelektronik.net misalkan, itu membahas tentang blog techno. Ada juga blog bisnis, blog olahraga, blog kesehatan, blog pendidikan. Ada juga yang membahas micro niche ya, jadi lebih spesifik lagi. Misalkan membahas tentang pendidikan khusus untuk ilmu pengetahuan alam, atau tentang tekno, teman-teman bisa membahas suatu produk tertentu, misalkan tentang AC ya. Satu AC itu teman-teman kalau dibuat postingan banyak sekali sebenarnya, dari review produk AC, berbagai tutorial tentang AC ya, servis AC dan lain sebagainya. Nah, justru blog-blog dengan micro niche seperti itu biasanya nanti lebih mudah mendatangkan pembaca yang satu minat atau yang sedang mencari AC. Bahkan perusahaan-perusahaan biasanya lebih tertarik untuk bekerja sama dengan blog-blog yang micro niche. Tapi jika tidak membahas micro niche juga tidak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman sudah memiliki niche blog yang ingin dibuat. Nah teman-teman, buat yang masih bingung nih bagaimana caranya memilih niche, pada video kali ini saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari niche adalah melihat kemampuan diri kita sendiri. Biasanya teman-teman senangnya tentang hal apa? Coba teman-teman menulis di buku hal apa yang teman-teman itu mudah untuk bercerita, atau mungkin teman-teman hobi tentang suatu hal. Ada banyak cara teman-teman untuk mencari bahan tulisan itu. Teman-teman juga bisa mencari di blog lain kemudian dipahami. Nah, kita bisa meniru kemudian memodifikasi, yang penting tidak terdeteksi plagiat. Saya sudah membahas sebelumnya teman-teman cara memilih niche blog. Yang pertama yaitu sesuai dengan hobi kita. Karena biasanya ketika kita hobi pada suatu hal, ketika kita suruh menulis hobi tersebut biasanya lebih mudah, dan pembaca juga lebih nyaman ketika membaca setiap tulisan yang kita buat. Karena ketika tulisan dibuat oleh orang yang menyukai bidang tersebut, tulisan tersebut biasanya akan hidup. Tulisan juga memiliki ruh ya teman-teman. Tapi jika tulisan tersebut dibuat oleh orang yang sama sekali tidak paham dengan bidang tersebut, biasanya akan ngambang. Ini kita berbicara teman-teman bahwa tulisan tersebut real, bener-bener dibuat oleh penulisnya itu sendiri. Lain ceritanya ketika teman-teman mererit tulisan dari situs lain. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu bingung ketika ingin membuat postingan blog, karena sebenarnya ada banyak cara untuk membuat postingan blog itu. Kita juga bisa melihat situs-situs lain, membacanya, kemudian kita pahami dan kita tulis ulang. Namun demikian, tentunya kalau memang niche itu sesuai hobi kita, walaupun kita mereritnya, maka tulisan yang kita buat akan memiliki nilai tambah. Kita juga lebih mudah untuk mengembangkannya. Itu kelebihan ketika kita memilih niche yang benar-benar kita sukai. Berikutnya teman-teman, cara memilih niche juga bisa berdasarkan profesi yang kita geluti saat ini. Saya ambil contoh teman-teman adalah seorang guru sejarah misalkan di suatu sekolah SMP, SMA. Teman-teman bisa menggunakan niche sejarah untuk blog yang teman-teman buat. Jadi dengan begitu teman-teman bisa membuat postingan dengan sangat mudah teman-teman, karena memang teman-teman menguasai bidang tersebut. Teman-teman tinggal mencari ide saja di internet atau di buku tentang berbagai tema postingan sejarah yang ingin teman-teman buat. Tentunya teman-teman, postingan tersebut juga bisa menjadi portofolio untuk pekerjaan kita. Bahkan teman-teman bisa membuat berbagai postingan yang bisa digunakan untuk murid teman-teman belajar di rumah. Jadi kita punya banyak sekali keuntungan sebenarnya ketika kita membuat blog sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita geluti. Apalagi jika teman-teman memang seorang guru yang mengajar di SMP atau SMA, karena rata-rata kan sudah dewasa dan mereka memiliki smartphone. Jadi ketika diarahkan mereka untuk belajar di smartphone itu semakin mudah. Ini materi langsung dari gurunya. Ini juga aset yang sangat berharga untuk teman-teman. Karena kedepannya teman-teman tidak harus membuat lagi tulisan-tulisan ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bahkan 10 tahun yang akan datang, materi tersebut masih bisa digunakan untuk belajar murid teman-teman. Itulah keuntungannya ketika teman-teman memilih niche blog sesuai dengan pekerjaan yang teman-teman geluti. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini statusnya masih
mahasiswa itu bisa menjadi portofolio untuk teman-teman ketika teman-teman mendaftar atau melamar pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Jadi nantinya teman-teman, setiap tulisan yang teman-teman buat di blog itu bisa menjadi referensi bagi perusahaan untuk melihat sosok teman-teman. Mereka bisa lebih mengenal teman-teman dari postingan teman-teman di blog tersebut. Jadi ada nilai tersendiri. Makanya ada banyak sekali keuntungan ketika teman-teman memiliki sebuah blog. Saran saya, bangunlah dari sekarang ya. Jangan menunda-nunda. Semakin cepat teman-teman membuat blog, maka semakin cepat juga memiliki banyak konten nantinya. Lalu bagaimana nih bagi teman-teman yang masih juga bingung nih dalam membuat niche? Nah, misalkan teman-teman mungkin saat ini bukan seorang pelajar, atau bahkan mungkin saat ini teman-teman, mohon maaf, mungkin belum memiliki pekerjaan. Nah, kebetulan teman-teman ingin menjadi seorang content creator atau blogger karena memang ingin mendapatkan penghasilan. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa melihat orang-orang yang di sekitar teman-teman. Biasanya mereka membutuhkan apa nih, informasi apa yang mereka butuhkan. Nah, teman-teman bisa mencari tahu informasi apa yang dibutuhkan oleh sahabat teman-teman, tetangga, keluarga. Coba tanyakan informasi apa yang sedang mereka cari di internet. Nah, dari situ teman-teman bisa mendapatkan ide bahwa ternyata informasi jenis itu dibutuhkan oleh banyak orang. Apalagi kan sekarang ini semua orang memiliki smartphone ya teman-teman. Teman-teman tinggal menanyakan apa sih informasi yang biasanya mereka cari di internet. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi teman-teman untuk membuat atau menentukan niche blog teman-teman. Atau mungkin teman-teman selain teman-teman bertanya kepada orang lain, teman-teman juga pastinya sering dong mencari informasi di internet. Nah, coba teman-teman ingat-ingat apa sih yang biasanya teman-teman cari di internet, informasi apa yang biasanya teman-teman butuhkan ketika mengunjungi internet. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman juga sudah memiliki sarana ide untuk menentukan niche yang teman-teman inginkan ya di blog teman-teman. Jadi teman-teman ada banyak sekali cara untuk menentukan niche. Setelah teman-teman sudah menentukan niche blog, teman-teman tinggal menentukan micro niche di sini. Micro niche yang saya maksud adalah label atau menu yang biasanya ada di atas blog teman-teman. Misalkan teman-teman taruhlah mengambil niche-nya tentang bahasa Indonesia. Kebetulan teman-teman saya contohkan sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Nah, dari niche bahasa Indonesia itu ada apa saja micro niche-nya. Misalkan bahasa Indonesia, misalkan tentang pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman bisa mengambil pelajaran SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Nah, terus teman-teman juga mungkin bisa membuat label tentang karya sastra. Nah, nanti di situ ada micro niche lagi teman-teman. Bisa dibuat micro niche-nya tentang mungkin puisi, cerpen, tun dan lain sebagainya. Nah, itu nanti semakin mempermudah teman-teman dalam membuat konten. Nah, agar teman-teman lebih mudah, coba teman-teman lihat tampilan yang ada di layar ini. Ini yang saya tunjukkan adalah contoh daripada label menu yang ada pada suatu blog. Nah, teman-teman silahkan tentukan itu. Nah, nanti teman-teman tinggal buat deh postingan-postingan yang topiknya sama dengan label tersebut. Kemudian tinggal diatur agar ketika diklik label tersebut, postingan tersebut muncul. Jangan lupa teman-teman, setelah teman-teman sudah memiliki ide tentang niche blog yang ingin dibuat, silahkan segera action membuat blognya. Atur menu-menunya sesuai yang teman-teman inginkan. Segera action, kemudian silahkan buat postingannya. Dalam membuat postingan, pastikan teman-teman juga mencari ide yang memang jumlah pembacanya atau pencari informasi tersebut banyak di internet. Nah, mengenai hal itu, silakan teman-teman pantau terus channel ini, karena melalui channel ini saya akan membahas berbagai tips seputar blogging dengan lengkap. Nah, teman-teman juga jika ada hal-hal yang bingung dan ingin ditanyakan, jangan sungkan, silakan gunakan kolom komentar yang tersedia. Saya akan menjawabnya langsung di kolom komentar. Atau jika memang dibutuhkan penjelasan lebih rinci, saya akan membuatkan video khusus untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Nah, selain itu tentunya teman-teman juga memotivasi kami untuk terus berkarya menghadirkan konten-konten berkualitas untuk teman-teman. Sekian dulu pembahasan pada video kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.